Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhalifa dari kelas 12 SOS 3. Saya akan menjelaskan tentang teori konsentris. Dikemukakan oleh Ernest pada tahun 1945, mengatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Zona pusat kegiatan merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, rute-rute transport dari segala penjuru memusat ke zona ini sehingga memiliki aksesibilitas tinggi. Dan nomor 2, zona peralihan, kawasan peralihan yang terdapat industri, perkantoran, dan perkotaan. Nomor 3, zona perumahan para pekerja merupakan zona yang paling banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja, pabrik, dan industri. Dan yang nomor 4, zona pemukiman yang lebih baik. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi, kondisi ekonomi stabilitas, sehingga lingkungan pemukiman menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Dan nomor 5, zona para pengelaju terdapat di pinggiran kota. Pemukiman baru berkualitas tinggi, mereka tinggi di zona itu dan bekerja di kota. Setiap hari mereka pulang-pulang ke kota. Dan gambaran kedua, teori sektor dikembangkan oleh Homer pada tahun 1939, merupakan hasil penelitiannya mengenai pola sewa. Di Ashhoyt mengatakan, ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung berbentuk sebagai pola sektor. Yang nomor 1 merupakan zona pusat daerah kegiatan. Dan yang nomor 2, zona terdapat grosir dan manufaktur. Yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah. Nah, yang keempat, zona pemukiman kelas menengah perkembangan agak jauh dari pusat kota. Yang kelima, zona pemukiman kelas tinggi membentuk jalur memanjang memotong pemukiman kelas ekonomi sedang. Dan gambar yang ketiga, teori pusat kegiatan banyak dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945, mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota berserentak tumbuh dan pola kekurangannya yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Dan yang nomor 1, zona pusat fasilitas, transportasi, perbankan, dan teater. Dan yang nomor 2, mengelompokkan sepanjang jalan kereta api. Dan nomor 3, daerah pemukiman kelas rendah. Dan yang keempat, rendah pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima, daerah pemukiman kelas tinggi. Dan yang keenam, konsentrasi pabrik-pabrik besar. Dan yang ketujuh, zona baru untuk memenuhi kebutuhan zona penduduk. Yang ke-8, zona tempat tinggal di daerah pinggiran. Dan yang ke-9, zona industri di daerah pinggir. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.